Ya, saya rekam dulu. Ini masih 21 orang. Screenshot untuk kehadirannya nanti aja ya, agak siangan dikit. Di tengah-tengah saya ngajar nanti saya screenshot kehadirannya. Oke, saya siapkan bahannya. Oke, teman-teman ada pertanyaankah tentang materi minggu kemarin, kemudian tentang tugas minggu ke-6 dan tugas minggu ke-7? Ada yang belum jelas? Nanti di tugas minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu, kalian selain presentasi melalui Zoom seperti ini, ada paper dan PowerPoint yang kalian masukkan ya secara kelompok. Nanti folder tugasnya saya buatkan di ULS di minggu ke-6 dan 7, tapi foldernya mendekati hari presentasinya saja, mungkin minggu-minggu ke-5 atau sekitar minggu ke-5 gitu ya. Seminggu sebelumnya saya buatkan foldernya untuk kalian masukkan paper dan PowerPoint. Yang penting kan tugasnya sudah kalian ketahui sejak minggu pertama. Ada pertanyaan dulu tentang tugasnya, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya tidak lihat ruang chatting ya, jadi silakan ngobrol aja langsung ke saya. Kinasi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Tugasnya berarti jelas ya, minggu ke-6 dan minggu ke-7, tidak ada masalah ya so far. Ya, halo, Kinasi, jelas tugasnya ya, nggak apa ada kesulitan atau maksud tugasnya apa yang dikerjakan, ada kesulitan enggak? Atau dengan teman-teman yang lain? Kalau saya belum sih, Pak. Oh, ya udah, oke. Ya udah, saya mulai dulu ya. Hari ini kita bicara tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita mengeksekusi menjalankan satu bisnis, kita perlu merencanakan bisnis itu. Ya, karena kalau bisnis itu tidak direncanakan dengan baik, maka besar kemungkinan nanti dia akan mengalami kegagalan. Ya, maka itu kita perlu mengembangkan rencana dan strategi pemasaran. Nah, tapi rencana pemasaran itu, marketing plan atau dia bisnis plan, ya, yang kalian buat di minggu ke-7 dan minggu ke-14 itu kan marketing plan dan bisnis plan ya, jadi semacam rencana bisnis. Ya, itu yang tugas minggu ke-7 dan minggu ke-14. Tapi saya buat gradual, bertahap gitu ya. Jadi minggu ke-7 itu kalian presentasikan dulu rencana industrinya, bisnisnya, istilahnya kalian petakan dulu gimana medan perangnya itu minggu ke-7. Minggu ke-14 nanti baru kalian membuat rencana bisnis kalian sendiri. Setelah kalian tahu medan perangnya dari minggu ke-7 itu. Ya, medan atau lingkungan industrinya dari minggu ke-7 itu. Nah, jadi begitu. Kalian membuat marketing plan atau bisnis plan-nya dulu. Nah, tapi bisnis plan atau marketing plan ini juga pada akhirnya harus dieksekusi, ya. Dieksekusi menjadi sesuatu bisnis yang nyata, ya. Marketing plan atau bisnis plan ini kalau kalian Google atau kalian lihat di buku-buku marketing, itu dia sebenarnya merupakan suatu dokumen bisnis dokumen gitu ya. Dia merupakan satu dokumen bisnis yang menggambarkan apa yang sudah kita lakukan dengan bisnis kita beserta segala kalkulasinya gitu ya. Nah, tapi bisnis plan ini hanya berhenti pada sekedar selembar kertas kalau dia tidak dieksekusi. Maka itu marketing plan atau bisnis plan ini kemudian dia harus dieksekusi. Nah, kalau tidak dia berhenti pada selembar kertas. Istilahnya itu kita menjadi uh,
Analysis paralysis. Analysis paralysis itu ya berhenti menganalisis saja, tapi tidak kunjung mengeksekusi, tidak kunjung menjalankan bisnisnya. Ya. Seberapa bagus pun rencana bisnis itu, dia harus disiapkan sedemikian rupa di atas kertas, tapi juga kemudian harus dieksekusi. Ya. Nah, ketika dia dieksekusi, mungkin di tengah jalan lingkungan bisnis, lingkungan konsumen, situasi bisnis, pesaing, memaksa kita untuk tidak sepenuhnya menjalankan bisnis plan itu, gitu ya. Mungkin ada perubahan-perubahan, ya. Maka kita bisa melakukan tindakan koreksi atau corrective action. Ya, misalnya ya, di dalam bisnis plan kita merencanakan pada tahun 2020 ini kita akan launching misalnya 4 kali, gitu ya. Di tengah situasi pandemi yang tiba-tiba terjadi pada tahun 2020 ini, tentu kita tidak bisa memaksakan akan atau harus launching pada 4 kali itu, gitu ya. Jadi mungkin kita mengurangi jadi 2 kali aja, karena mungkin pasarnya tidak mendukung, situasi market lagi lesu, semua pada menghemat pengeluaran, gitu ya. Yang tidak punya uang pasti dia berhemat ya, karena mungkin dia di PHK atau pekerjaannya terdampak pandemi, gitu ya, terjadi pengurangan gaji, ya. Yang tidak terdampak pun, yang mereka tetap dapat penghasilan atau mereka yang punya cadangan uang tunai dalam jumlah yang cukup, karena situasi pandemi ini mereka akan memaksa, membuat mereka secara psikologis menjadi lebih hati-hati untuk spending uangnya, gitu ya. Jadi dia akan keep uang tunai yang dia miliki, mengurangi belanja, gitu ya, sebagai bentuk kehati-hatian atas persepsi ketidakpastian situasi di masa depan yang ditangkap oleh para pelaku ekonomi atau konsumen tersebut. Nah, di situ kita mungkin harus menyelaraskan eksekusi bisnis plan kita itu dengan lingkungan bisnis yang sebenarnya, gitu yang terjadi. Mungkin saat bisnis plan itu dibuat, bisnis plan itu tidak memperhitungkan atau tidak menyangka bahwa pada tahun 2020 ini akan terjadi satu pandemi, ya. Tapi kemudian ternyata tiba-tiba ada pandemi. Nah, ketika bisnis kita dijalankan, ya harus menyesuaikan dengan situasi pandemi itu. Nah, kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, di dalam proses pengembangan produk kita, ya, ada yang disebut sebagai value delivery process. Yaitu yang maksud adalah bagaimana proses kita mewujudkan value pada produk kita. Ya, sebelumnya mungkin pernah saya singgung bahwa ketika kita membuat produk atau jasa tertentu, maka harus ada value atas produk itu di mata konsumen. Ya, kalau value itu dipandang tidak worth it bagi konsumen untuk membelinya dengan sejumlah uang atau pengorbanan lain yang dia bayarkan, mungkin konsumen itu tidak akan bersedia membeli produk Anda. Ya. Nah, di situ maka kemudian ada 3 tahap di sini. Yang pertama, Anda harus memilih value yang tepat dulu untuk konsumen Anda. Memilih value yang tepat itu bisa dilihat dari segmentasi konsumen Anda. Jadi siapa segmen konsumen yang Anda layani itu Anda harus tahu dulu. Kalau Anda tidak tahu siapa konsumen Anda, siapa segmen konsumen yang Anda serve di dalam market itu, ya tidak mungkin Anda bisa membuat produk dengan value yang paling tepat. Karena value itu seringkali kita custom, kita sesuaikan, kita adaptasi sesuai dengan segmen konsumennya. Ya. Satu contoh, Anda sama-sama developer properti. Developer properti yang rumah sederhana, harga 150 juta, tentu tidak mungkin dia atau kecil kemungkinan dia akan menyediakan misalnya fitur produk kolam renang atau clubhouse. Karena segmen konsumennya mungkin tidak memandang itu sebagai sesuatu yang valuable. Yang penting bagi mereka adalah apa? Rumah yang terjangkau, 150 juta, yang mereka bisa cicil, bisa KPR dengan penghasilan yang terbatas, gitu ya.
Tapi kalau Anda menjual rumah sekelas di Pakuwon atau Citraland yang harganya 2-3 miliar mungkin, nah maka value yang Anda tawarkan tentu berbeda dengan value dari rumah sederhana yang 150 juta. Mungkin di situ ada kolam renang, ada clubhouse, atau bahkan menawarkan value sebagai sebuah township atau kota mandiri. Ya, yang semua fasilitasnya semua ada di dalam perumahan. Mulai dari pusat perbelanjaan, sekolah, ya, apa itu clubhouse dan sebagainya. Jadi kita memilih value yang tepat. Nah, memilih value yang tepat itu sesuai dengan segmen. Ya. Nah, memilih value yang tepat ini disesuaikan dengan segmen juga terkait dengan bahwa ketika kita meng-create sebuah value, menciptakan sebuah value, biasanya dia akan terkait dengan apa itu namanya biaya gitu ya, cost gitu ya. Jadi kalau Anda bangun rumah di dalamnya ada clubhouse, ya tentu clubhouse itu cost kan, biaya sekian ratus juta Anda bangun clubhouse itu. Pada akhirnya itu akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual kan, value dari produk itu, atribut dari produk itu. Nah, apakah konsumen yang nanti hendak membeli produk kita itu dia memandang value itu worth it bagi dia dengan cost tambahan yang dia keluarkan karena kita menyediakan value tambahan tersebut. Nah, di situ kita harus melihat ya, apakah segmen yang kita layani memang membutuhkan value. Nah, tahap kedua adalah mewujudkan value itu. Ya, mewujudkan value itu berarti bukan sekedar pada tatanan wacana, bukan sekedar pada promosi, bukan sekedar pada janji, bukan sekedar pada business plan, bukan sekedar pada desain produk, bukan sekedar pada dokumen rencana bisnis, tapi mewujudkan value itu hingga benar-benar ada barangnya sesuai dengan kualitas yang direncanakan, sesuai dengan waktu penyelesaian yang direncanakan, ya, sesuai dengan desain yang kita buat, ya, bagaimana mengeksekusinya. Misalnya kalau zaman sekarang ini banyak developer yang Anda lihat ketika dia jual properti misalnya, dia akan jual properti itu dalam bentuk tanah kosong gitu ya. Tapi Anda cuma diserahin apa? Dikasih brosur. Nah, brosur itu biasanya gambarnya bagus-bagus, fasilitasnya macam-macam gitu ya. Nah, apakah ketika sekian bulan kemudian yang dia janjikan serah terima rumah misalnya, value produk yang ada di dalam brosur itu benar-benar dia bisa wujudkan atau tidak? Gitu. Nah, itu bagaimana kita mengeksekusi value itu. Kalau value-nya tidak tereksekusi dengan baik, bisa jadi Anda akan miss the promotion. Jadi apa yang Anda promosikan, apa yang Anda janjikan kepada konsumen, tidak sesuai nanti dengan kenyataan yang dia dapat. Gitu. Dan dia bisa kecewa. Gitu ya. Dan kalau konsumen kecewa pada masa era sosial media seperti ini, kekecewaan itu dengan mudah akan menyebar gitu ya, dan memberi nama jelek pada perusahaan Anda. Nah, yang ketiga adalah mengkomunikasikan value itu. Ya, mengkomunikasikan value itu dilakukan dengan berbagai medium komunikasi pemasaran atau marketing communication. Ya, bisa dalam bentuk brosur, dalam bentuk iklan, dalam bentuk tenaga penjualan yang cuap-cuap atau melakukan personal selling dengan melakukan tatap muka atau interpersonal communication kepada konsumen. Ya, intinya apa? Produk yang baik membutuhkan marketing communication yang bagus juga. Ya, Anda tidak bisa menjual produk yang baik kalau marketing communication-nya tidak bagus. Karena produk Anda sebagus apapun, kalau orang tidak tahu, tidak kenal, dan tidak mempersepsi produk Anda sebagai produk yang baik, ya tidak akan laku, gitu. Susah untuk laku. Kecuali produk Anda itu adalah produk yang monopolistik, yang Anda sendirian di struktur pasarnya itu, nggak ada pesaing yang lain, ya baru kemudian Anda bisa merajalela sendiri gitu ya, walaupun value produk Anda mungkin
nggak terlalu gimana, komunikasinya nggak jalan, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda berada dalam suatu market yang kompetisinya ketat, communication, komunikasi pemasaran itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan value Anda. Nah sebaliknya, komunikasi pemasaran yang sangat bagus, membentuk packaging, membentuk persepsi konsumen, gitu ya, tidak akan berguna juga kalau produk Anda ternyata tidak bagus. Ya, jadi antara produk dan antara yang dipromosikan itu harus sama, gitu ya. Kenapa? Karena ketika promosi itu berjalan, orang tertarik, kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya produk atau jasanya, tentu dia akan menjadi kecewa. Nah, kalau dia kecewa, pada akhirnya calon konsumen yang lain akan tahu, karena ini era di mana informasi itu sangat transparan dan menyebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial, gitu ya. Jadi penting Anda tahu bahwa kemasan produk itu penting, tapi kemasan produk itu juga harus sesuai dengan produknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian di situ ada value chain. Ya, value chain ini dikatakan adalah cara perusahaan mengidentifikasi bagaimana dia menciptakan customer value. Ya, value chain ini diturunkan dari konsep yang namanya supply chain. Jadi ada supply chain. Supply chain itu rantai pasok, yaitu aktivitas bisnis mulai dari Anda memesan bahan baku dari pemasok atau supplier, kemudian Anda produksi, dari produksi itu kemudian jadi barang jadi, finished goods, kemudian masuk ke gudang, dari gudang masuk ke distributor, distributor ke agen, agen ke toko, sampai ke tangan akhir, itu kalau supply chain-nya konvensional, gitu ya. Nah, itu supply chain. Tapi di dalam supply chain ini, Anda harus bisa mengidentifikasi. Ya, nanti di gambar berikutnya ada ya. Di bagian mana saya punya keunggulan. Ya. Nah, sehingga dikatakan setiap perusahaan itu terdiri dari aktivitas untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendeliver, dan mensupport produknya. Ya, misalnya apa nih? Layanan pelanggan, service center itu support. Ya. Nah, ini supply chain-nya. Ya, ini supply chain-nya. Tapi di dalam supply chain ini Anda harus mencari di titik mana saya bisa meng-create value itu. Apakah misalnya di titik desain, di titik produksi, di titik marketingnya, atau di service-nya, atau di mana. Nah, itu yang disebut sebagai value chain. Silakan, ada pertanyaan dulu. Nah, value chain ini dibuat oleh seorang yang namanya Michael Porter. Ya, jadi ini konsep teori yang dibuat oleh Michael Porter. Michael Porter itu adalah profesor dari Harvard Business School. Dia adalah penasehat daya saing Amerika Serikat di zaman Presiden Ronald Reagan. Ya. Nah, Porter ini mengatakan bahwa value chain ini kemudian terdiri atas aktivitas pendukung dan aktivitas primer. Ya. Aktivitas primer itu ada inbound logistik. Inbound logistik ini logistik masuk, ya. Jadi produk itu masuk, itu inbound logistik. Ya, kemudian ada operation. Logistik masuk itu maksudnya bahan baku masuk dari supplier, nah itu ya. Kemudian juga ada outbound logistik, ya, logistik keluar. Ketika produk Anda sudah diproduksi menjadi finished goods, menjadi barang jadi, dia akan dikirim ke distributor ke toko dan seterusnya. Nah, itu outbound. Kemudian ada marketing dan sales. Kemudian ada service. Menurut kalian marketing dan sales itu sama enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan ya, langsung didiskusikan juga. Sama nggak marketing dengan sales? Beda, Pak. Gimana? Beda, Pak. Beda. Oke, kira-kira bedanya apa? Marketing itu suatu konsep yang lebih luas daripada sales. Gitu ya. Kalau sales itu hanya fokus pada penjualan.
Kalau marketing itu mulai Anda produknya belum ada, Anda merencanakan produknya, mengidentifikasi target market, melakukan riset dan pengembang development dari produk, sampai Anda menjual produk itu proses marketing itu. Jadi dia luas, ya, terhubung ke semua supply chain dari perusahaan. Ya. Kemudian services ya seperti layanan jual, customer service dan sebagainya. Nah itu aktivitas primer. Kemudian menurut Porter ada aktivitas pendukung di dalam value chain itu, yaitu infrastruktur perusahaan. Misalnya perusahaan itu punya jaringan internet, punya software gitu ya. Kemudian ada human resource management, ya, manajemen sumber daya manusianya yang menjadi ini yang menangani mulai dari rekrutmen karyawan, merencanakan tugas-tugas karyawan, merencanakan jenjang karir, gaji dan benefit karyawan sampai karyawan itu pensiun. Ya, kalau kemudian di era industri 4.0 ini, ya era industri dengan menggunakan teknologi cerdas, software, komputasi dan internet dan aplikasi serta otomasi, pengembangan teknologi kemudian menjadi sangat penting. Ya, jadi pengembangan teknologi itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian juga procurement. Apa itu procurement, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Ya, procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa. Biasanya di perusahaannya cukup besar, dia dihandle secara terpusat oleh yang disebut sebagai purchasing department atau bagian pembelian. Ya, jadi mereka melakukan pengadaan barang dan jasa. Misalnya pabrik ya membuat biskuit ya, dia butuh tepung. Nah, tepung itu bagian procurement-nya nanti yang melakukan pembelian. Ya, nah di situ menurut Porter, value chain ini bicara soal apa? Di mana di bagian-bagian ini Anda punya keunggulan dibandingkan kompetitor Anda, dan itu penting bagi konsumen Anda. Di situ Anda harus mengeksploitasi keunggulan itu sehingga Anda bisa lebih baik dibandingkan pesaing Anda. Misalnya, dari sisi procurement Anda lebih baik, sehingga Anda bisa membeli bahan baku dengan kualitas yang lebih baik, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, itu Anda bisa eksploitasi salah satunya di bagian program atau di bagian lain. Nah, itu yang disebut sebagai value chain. Dan value chain ini diambil dari konsepnya rantai pasok atau supply chain. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, saya stop share dulu. Saya mau apa ini? Screenshot kehadiran. Tolong videonya diaktifkan semua. Oke, bentar ya. Saya buka Photoshop dulu. Ya, saya ambil screenshotnya sudah setengah jalan, jadi ya, jadi nggak ada alasan nanti ketinggalan atau apa. Oke. Oke, ya sudah ya. Saya balik ke screen sharing tadi. Oke, ini bisa kelihatan ya screen sharingnya. Kita lanjutkan lagi kuliahnya, bisa kelihatan ya. Bisa, Pak.
Oke. Nah, kemudian juga ada konsep kompetensi inti. Ya, kompetensi inti ini berarti sesuatu di dalam supply chain itu yang Anda memiliki keahlian khusus di dalamnya, gitu ya, sehingga dia menjadi sumber competitive advantage, menjadi sumber keunggulan bersaing Anda. Ya, misalnya kalau di dalam industri pangan, misalnya, Anda punya kompetensi inti tertentu yang membuat kualitas produk, kualitas kue, kualitas biskuit atau pangan Anda itu menjadi lebih baik daripada pesaing. Nah, itu namanya kompetensi inti. Ya, jadi misalnya uh, pusat perbelanjaan seperti apa itu Pakuwon gitu ya. Dia memang punya kompetensi inti di bidang pusat perbelanjaan gitu ya. Dibandingkan developer yang lain, ya saya bisa mencermati bahwa tim mereka itu lebih sukses dalam mengelola pusat perbelanjaan dibanding dengan pengembang properti yang lain. Nah, itu menjadi sumber keunggulan atau keunggulan bersaing mereka di dalam industri ini. Ya. Dan kompetensi inti ini bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dalam pasar yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya dia bisa masuk ke segmen atas, segmen menengah bawah, tapi menggunakan kompetensi inti yang sama dan semuanya sama-sama sukses. Ya, dan diusahakan dia susah bagi kompetitor untuk menirunya, gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau ada inovator yang sukses itu akan di-follow untuk ditiru gitu ya. Nah, supaya kita tetap unggul gimana? Ya tetap kita harus berinovasi ya. Karena biasanya kompetitor itu kalau dia meniru pun dia akan butuh waktu gitu ya. Jadi ketika dia berhasil meniru inovasi atau kompetensi inti kita, ya kita sudah selangkah lebih depan dengan kompetensi inti yang lebih baru, yang lebih jauh lagi gitu ya. Dan kita dengan cara demikian akan diingat sebagai first mover. First mover itu jadi yang berinovasi pertama kali, yang menciptakan produk itu pertama kali. Memang tidak semua first mover itu dia akan unggul gitu ya, tapi umumnya first mover itu dia punya kelebihan ya. Yang kalau dia kelebihan itu dia bisa eksploitasi atau dia bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu akan menjadi suatu keunggulan bagi dia. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, kemudian ada perencanaan strategis perusahaan. Ya, strategic planning. Strategic planning ini bicara tentang top level dari perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau secara struktur organisasi, dia ada top level, middle level, dan operational. Kalau Anda tidak ngerti, silakan ditanyakan ya. Top level itu biasanya dijabat oleh seorang direktur. Middle level itu manager, sedangkan low level atau operational level itu staff biasa. Nah, strategic planning ini bagiannya top level. Jadi, dia mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Strategis itu apa? Berdampak besar bagi perusahaannya, memberi arah atau direction bagi arah perusahaan itu, dan merupakan arah strategis yang sifatnya jangka panjang. Eksekusinya itu di atas 1 tahun. Nah, itu strategic planning. Nah, strategic planning ini ada beberapa bagian perannya dikatakan. Yang pertama adalah mengelola sebuah bisnis sebagai sebuah portofolio investasi. Apa maksudnya portofolio investasi? Maksudnya adalah bisnis kita itu kita kembangkan sesuai dengan potensinya untuk berkembang. Jadi, seperti kalau kita seorang investor. Kalau Anda punya duit 1 miliar, 1 miliar itu akan dimasukkan kemana? Tentu Anda akan melihatnya sebagai seorang investor.
untuk memasukkan ke dalam portofolio investasi yang mana. Kalau misalnya saat ini bunga deposito lagi jelek, ya mungkin Anda cuma nanam uang dari 1 miliar itu cuma 100 juta aja gitu. Kenapa? Karena bunganya kecil. 900 jutanya Anda cari portofolio investasi lain yang lebih menjanjikan daripada bunga deposito yang kecil. Nah, itu portofolio investasi. Nah, sama perusahaan gitu. Kalau Anda punya induk perusahaan dengan anak perusahaan mana yang Anda akan kembangkan, anak perusahaan mana yang Anda akan fokus, anak perusahaan mana yang Anda akan berikan belanja modal atau capital budgeting yang lebih besar, ya tentu Anda akan melihat pada prospek bisnis dari anak perusahaan itu. Yang paling prospektif tentu Anda akan lebih fokus di sana dibandingkan bisnis lain yang kurang prospektif. Nah, itu yang dimaksud sebagai mengelola bisnis sebagai sebuah portofolio investasi. Jadi biasanya nih konsepnya ini untuk perusahaan yang sifatnya sudah holding atau konglomerasi, yang memiliki induk perusahaan atau holding company dan anak-anak perusahaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Kemudian juga menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan di pasar. Ya, bagaimana tingkat pertumbuhan pasarnya. Tingkat pertumbuhan pasar ini bicara tentang tingkat pertumbuhan industrinya. Misalnya Anda berada dalam industri biskuit. Gimana pertumbuhan industri biskuit? Ya, bagus enggak? Nah, kemudian bandingkan dengan posisi perusahaan Anda di dalam industri biskuit itu. Tadi misalnya kalau tingkat pertumbuhan pasar industri biskuit di Indonesia itu taruh kata 10% per tahun, kemudian pertumbuhan market Anda itu di dalam industri biskuit itu 15%, ya tentu Anda lebih baik daripada rata-rata industri. Tapi kalau pertumbuhan rata-rata industri itu 10%, Anda cuma tumbuh 5%, berarti Anda performanya underperformance di bawah rata-rata. Gitu ya. Nah, kemudian juga membuat suatu strategi, ya, strategi bisnis bagi perusahaan itu. Nah, strategi bisnis ini biasanya salah satunya diwujudkan dalam bentuk marketing plan, yang dia ada kedua komponen, strategis dan tactical, gitu ya. Strategik itu seperti saya bilang tadi, itu arahan besarnya, ya, dilakukan oleh top level. Sedangkan tactical itu adalah pengejawantahan atau pelaksanaan atau penguraian daripada strategi. Jadi ada strategi, di bawahnya itu ada taktik. Untuk melaksanakan strategi ini butuh beberapa taktik. Dalam satu strategi biasanya ada beberapa taktik. Nah, itu bedanya strategi dengan taktik. Kalau taktik itu di level operasional, merupakan penjabaran dari strategi dan biasanya dilaksanakan oleh level yang lebih bawah dengan horizon waktu yang lebih pendek, biasanya 1 tahun ke bawah. Kalau strategi, itu arahan besar perusahaan, dilakukan oleh CEO atau Dewan Direksi perusahaan, jangka waktunya biasanya jangka panjang di atas 1 tahun. Jadi strategi itu dijabarkan oleh taktik. Ya. Nah, marketing plan ini kemudian mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran. Ya. Yang saya minta Anda buat di dalam minggu ke-6, ke-7, 13 dan 14 itu di dalamnya termasuk ada marketing plan-nya, gitu ya. Di dalamnya nanti masing-masing ada marketing plan, ya. Jadi ini sebuah dokumen rencana bisnis yang nanti Anda eksekusi. Ya, jadi ini merupakan bahan juga untuk Anda mengerjakan minggu ke-6, ke-7, 13 dan 14. Sesuai dengan tahapan tugasnya, gitu ya. Jadi kalau di minggu ke-7 itu analisis industri, minggu ke-14 itu baru marketing plan-nya. Tapi kalau yang anggrek, minggu ke-6 itu marketing plan-nya, minggu ke-13 itu Anda sudah eksekusi bisnisnya. Jadi bukan marketing plan lagi. Jadi tergantung tugasnya tadi itu ya. Nah,
Nah, marketing plan ini sebuah dokumen sehingga dia ada daftar isinya. Isinya apa aja? Yang pertama executive summary atau ringkasan. Jadi ini dokumen. Ya, makanya saya bilang dia harus diimplementasikan. Nah, ringkasan ini berisi gambaran bisnis Anda. Ya. Intinya bisnis Anda itu kalau di dalam marketing plan itu harus tergambarkan dengan baik dengan membaca executive summary itu, membaca ringkasan bisnis Anda, orang bisa tahu bisnis Anda itu bisnis apa. Seorang calon investor yang hendak mendanai bisnis Anda bisa mendapatkan gambaran apakah bisnis Anda ini layak atau tidak untuk didanai oleh investor tersebut. Nah, itu executive summary. Nah, bagian selanjutnya merupakan detailnya, ya. Table of content, daftar isi, ya, seperti biasa. Kemudian analisis situasi. Analisis situasi ini bisa mulai dari lingkungan makro dulu, lingkungan makroekonomi, misalnya bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimana tingkat pendapatan masyarakat Indonesia, gitu ya. Sampai pada mulai dari level negara sampai pada level kota di mana Anda beroperasi. Kemudian juga pada analisis industrinya. Misalnya kalau Anda mau masuk ke dalam industri biskuit, industri paham ya, industri adalah sekelompok perusahaan yang menggarap bidang yang sama, menggarap pasar yang sama, itu industri. Nah, jadi dunia persilatan bisnis Anda itu ada di mana? Itu industri. Nah, kemudian Anda melakukan analisis industri. Ya. Analisis industri berarti Anda mulai melihat apa itu ke dalam bisnis yang hendak Anda geluti. Ya. Misalnya industri pangan. Nah, karakteristik industri pangan itu seperti apa? Persaingannya seperti apa? Industri biskuit, misalnya. Gimana karakteristiknya? Gimana persaingannya industri biskuit? Nah, itu ada masukan. Ya. Bisa menggunakan macam-macam metode nih, metode SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, ya. Baik dari dalam perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Ya. Kemudian strategi pemasaran, tadi saya sudah bilang apa bedanya strategi dengan taktik, dan kemudian taktik pemasaran. Ya, taktik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari strategi. Jadi strategi ini gambaran besarnya, ya, dalam jangka panjang. Taktik ini day to day execution, ya, eksekusi sehari-hari. Kemudian juga proyeksi keuangan, ya, Anda bisa menghitung berapa kebutuhan modal, berapa keuntungannya, break even point-nya, berada di titik mana, kapan itu akan tercapai. Break even point itu BP ya, titik impas. Nah, Anda bisa menghitung di situ. Ya. Nah, yang pasti marketing plan itu harus membumi. Jadi kalau hitung-hitungan berapa jumlah yang laku itu harus masuk akal. Jadi harus digarap sesuai dengan secara realistis di dalam industri Anda. Ya. Karena nanti investor akan lihat, pembaca akan lihat apakah marketing plan Anda ini masuk akal atau tidak. Ya. Jadi secara industri, kalau Anda mau masuk ke dalam industri itu ya Anda harus tahu bisnis ini ibaratnya dunia persilatannya seperti apa. Sehingga nanti marketing plan Anda itu harus benar-benar masuk akal, membumi gitu ya. Tidak perlu terlalu daki-daki, tapi masuk hitungan bisnis. Ya. Apakah boleh Pak kalau kita bikin marketing plan menggunakan istilah-istilah yang lagi ngetren gitu ya, seperti disruption, industri 4.0, ya boleh-boleh saja, tapi harus relevan. Jadi misalnya Anda pakai istilah-istilah seperti itu, bukan hanya supaya wow dokumennya bagus gitu ya, tapi relevan dengan bisnis Anda. Kalau tidak relevan, nggak usah dipakai. Karena nanti malah diketawai oleh yang baca, gitu ya, nggak sesuai, gitu ya. Nah, baru kemudian implementation control. Implementation control ini kita lakukan ketika kita mengeksekusi marketing plan Anda itu menjadi sebuah taktik atau rencana pemasaran yang sesungguhnya. Nah, itu yang disebut sebagai implementation control. Ya.
dia bisa disesuaikan dengan kondisi bisnis yang sebenarnya ketika lingkungan bisnisnya ternyata mengharuskan Anda melakukan adaptasi. Ya, nah itu implementation control. Jadi di marketing plan ini ketika dia dieksekusi, diimplementasikan harus dikontrol, dikendalikan. Ya, misalnya Anda menyesuaikan dengan situasi terakhir dari kondisi bisnis di mana bisnis Anda itu dijalankan. Seperti saya bilang tadi, kalau Anda di dalam marketing plan merencanakan tahun ini 4 kali launching produk, dalam situasi pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya, mungkin 4 kali launching itu tidak bisa dipaksakan. Anda mungkin harus memangkasnya tinggal 1 kali launching. Ya, target omset Anda yang semula dalam kondisi normal 100 juta setahun gitu ya, 100 juta sebulan atau setahun gitu ya. Dalam kondisi pandemi mungkin Anda harus sesuaikan. Nggak mungkin 100 juta lagi, mungkin tinggal 50 juta atau berapa gitu ya. Jadi dalam implementation control-nya itu harus diperhatikan juga ya. Marketing plan ini direncanakan dengan baik, dengan seksama, tapi dia ketika dieksekusi tetap harus dikendalikan dan bisa dilakukan adaptasi. Oke. Nah, ini kalau dalam eksekusinya ya dari marketing plan ini. Dalam hal perencanaan dimulai dari corporate planning. Corporate planning ini induk bisnis Anda. Kemudian masuk dalam perencanaan divisi. Divisi ini adalah bagian dalam bisnis Anda yang terdiri atas beberapa perusahaan. Misalnya, kalau dia MNC Group, Media Nusantara Citra, perusahaan media itu, perusahaan Haritanu, ada divisi televisi. Nah, di dalam televisi ini nanti ada RCTI, ada Global TV, ada MNC TV, ada iNews TV, dan seterusnya. Itu division. Nah, dari division dia turun menjadi business planning. Business planning ini bicara tentang perencanaan business unit. SBU, Strategic Business Unit. Istilah manajemennya itu SBU. Strategic Business Unit, atau disebut juga sebagai orang Indonesia bisa melihatnya sebagai sebuah perusahaan. Ya, kita melihatnya sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sendiri, entah dalam bentuk PT atau CV, gitu ya. Nah, baru kita lakukan business planning. Jadi dari divisi televisi kita rencanakan business planningnya RCTI misalnya. Berapa dia akan beri modal, kayak belanja modalnya tahun ini berapa. Nah, dari business planning ini baru kita merencanakan produk planningnya. Nah, misalnya dari RCTI, konten siarannya apa, sinetronnya apa, beritanya apa. Nah, itu produk planning. Baru kita implementasikan, dieksekusi, seperti yang saya bilang tadi, dan kalau dia dieksekusi, dikontrol. Hasilnya kita lihat, apakah sesuai atau tidak kita analisis, dan kalau perlu dilakukan tindakan koreksi, dilakukan tindakan koreksi. Seperti saya bilang tadi, di dalam marketing plan-nya 4 kali launching, ternyata pandemi, ya mungkin cuma 1 kali launching. Nah, itu ada tindakan koreksi atau corrective action. Ya. Nah, ini pada strategic planning-nya di bidang korporat dan divisi. Di bagian korporat dan divisi, yang pertama Anda harus tahu corporate mission Anda apa. Misalnya kalau MNC itu dia bilang to be the largest integrated media in Southeast Asia, menjadi media massa terbesar di Asia Tenggara. Ya. Kemudian juga membentuk SBU, jadi membentuk SBU-SBU-nya ya, yang ada di dalam perusahaan. SBU itu perusahaan terpisah yang khusus menjalankan satu bisnis tertentu. Di Indonesia dikenal dengan PT, Perseroan Terbatas, atau CV, Persekutuan Komanditer. Ya, tapi kalau perusahaannya sudah holding, pasti bentuk legal atau bentuk hukumnya adalah PT, bukan CV, gitu ya. Nah, jadi kita membentuk SBU. Ya, seperti Haritanu misalnya, dia belum punya koran, ya dia kemudian bikin PT, perusahaan baru yang membuat koran gitu misalnya. Nah, kemudian baru setelah itu menempatkan atau mengalokasikan sumber daya ke dalam setiap perusahaan, tiap SBU atau tiap PT ini. Ya.
Misalnya korannya butuh mesin cetak berapa, kebutuhan mesin cetaknya, oh 5 miliar. Nah, dikasih dana 5 miliar untuk beli mesin cetak. Dan kemudian menilai peluang pertumbuhannya. Nah, tentu Anda ingin bisnis Anda yang Anda baru kembangkan di dalam SBU baru itu berjalan dengan baik, dan Anda harus menganalisis bagaimana peluang pertumbuhannya di dalam industri. Bagaimana prospek industrinya, itu pertama, dan bagaimana prospek perusahaan yang berada dalam satu industri itu. Prospek perusahaan pasti dipengaruhi oleh prospek industri. Jadi kalau Anda berada dalam suatu industri yang tidak bagus prospeknya, ya, sunset industry, industri yang mulai ditinggalkan oleh konsumen, ya otomatis peluang Anda, peluang perusahaan Anda untuk sukses itu menjadi lebih kecil dibandingkan kalau Anda berada dalam industri yang sunrise, industri yang lagi tren, industri yang lagi diminati orang, gitu ya. Nah, itu Anda harus lihat. Nah, kemudian ini corporate mission-nya, bisnis Anda apa, ini harus Anda jawab. Siapa konsumen Anda, seperti saya bilang tadi. Anda tidak bisa menentukan value produk, atribut produk, kalau Anda tidak tahu siapa konsumen Anda. Ya, baru Anda bicara tentang value bagi konsumennya, kemudian arah bisnis Anda nanti kemana, itu Anda harus bisa jawab. Ya. Nah, apa itu SBU? SBU dikatakan adalah sebuah perusahaan terpisah atau berkumpulan beberapa perusahaan dari bisnis yang saling terkait satu sama lain. Ya, gampangannya SBU itu adalah sebuah PT, gitu ya. Jadi ada PT Raja Wali Citra Televisi, nah itu SBU. Ya. Dia memiliki pesaingnya sendiri. Pesaing ini biasanya berada dalam satu industri yang sama, walaupun keberadaan aplikasi ataupun disruptive innovation saat ini memungkinkan juga sebenarnya kompetitor itu muncul dari industri yang berbeda. Ya, contoh, kalau Anda lihat siapa sih pesaing taksi konvensional sekarang ini, sebenarnya bukan sesama taksi konvensional kan justru, tapi adalah perusahaan aplikasi transportasi. Jadi kompetitornya tuh muncul dari luar industri. Ya, tapi dalam perspektif strategi konvensional, umumnya pesaing itu muncul dari dalam industri, bukan dari luar, gitu ya. Kemudian dia biasanya dipimpin oleh seseorang yang bertugas merencanakan secara strategis SBU itu dan bertanggung jawab atas profitability dari SBU itu. Profitability itu adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Nah, yang menjadi pembanding biasanya kemampuan itu adalah rata-rata industrinya. Jadi misalnya kalau Anda main di industri biskuit, profitabilitas industri biskuit itu misalnya 5%, sementara profitabilitas Anda di pasar itu cuma 2%, ya berarti profitabilitas Anda itu di bawah rata-rata industri. Atau sebaliknya, kalau Anda bisa 10%, ya berarti profitabilitas Anda berada di atas rata-rata industri. Ya. Nah, kemudian juga menilai peluang pertumbuhannya. Ya, di sini kemudian ada beberapa strategi pertumbuhan. Ya, intensif. Intensif ini berarti Anda strategi pertumbuhannya masuk di pasar yang sama, tapi Anda intensifkan, gitu ya. Jadi memperkuat cabang, kemudian menambah varian produk, tapi intinya tetap di bisnis yang sama, itu intensif. Ya. Kemudian integratif, integratif ini Anda apa itu ya, menjalankan bisnis Anda dari hulu ke hilir di dalam supply chain itu dengan melihat peluang-peluang, melakukan backward integration, integrasi ke belakang maupun forward integration, integrasi ke depan di dalam supply chain atau rantai pasok Anda itu integratif. Ya, misalnya Jawa Pos itu perusahaan koran, tapi dia lihat, wah saya harus punya mesin cetak sendiri, kemudian dia bikin percetakan sendiri. Nah, itu integratif. Ya, kemudian Jawa Pos menilai, wah saya juga perlu punya pabrik kertas sendiri, itu integratif. Ya, jadi dia memperluas pabriknya di dalam supply chain-nya, memperluas bisnisnya di dalam
supply chain-nya itu baik ke depan, forward maupun ke belakang, backward di dalam supply chain-nya. Ya. Kemudian diversifikasi. Diversifikasi ini conglomeration. Anda masuk ke bisnis-bisnis yang tidak berelasi satu sama lain. Ya, misalnya MNC itu perusahaan televisi, perusahaan media, tiba-tiba dia bikin bank, atau dulu dia pernah punya maskapai penerbangan. Nah, itu kan beda banget ya, bisnis media dengan bisnis bank. Bisnis bank dengan bisnis penerbangan. Ya, itu sangat beda. Nah, itu namanya diversifikasi. Diversifikasi tentu saja dia lebih berisiko dibandingkan dengan Anda hanya berfokus pada bisnis inti. Diversifikasi itu risikonya lebih tinggi. Tapi Anda lihat secara waktu kalau dia sukses, diversifikasi ini menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Gitu ya, lebih tinggi. Ada pertanyaan dulu. Nah, jadi kalau intensif itu menggunakan apa? Portofolio bisnis yang sudah ada. Ya, kalau diversifikasi Anda konglomerasi. Masuk ke bisnis lain yang berbeda, ya. Tentu saja risikonya ada karena apa? Bisnis yang berbeda itu punya karakteristik yang berbeda. Apakah Anda punya pengetahuan di situ gitu ya? Nah, tapi diversifikasi ini bisa Anda lakukan dengan pertumbuhan organik atau Anda mencaplok perusahaan yang sudah ada. Kalau Anda mau repot dengan branding, dengan pengembangan bisnisnya, ya Anda mengambil perusahaan yang sudah ada. Ya, misalnya seperti Jarum. Jarum dia akuisisi saham BCA. Ya, perusahaan toko mengakuisisi saham perbankan. Itu kan diversifikasi. Tapi dia nggak mau repot mengembangkan bank baru yang sekelas BCA kan tidak mudah. Dari sisi branding, jaringan, dan sebagainya. Ya, dia pilih akhirnya membeli BCA saja. Gitu ya. Nah, ini ada Ansoff Matrix berikutnya ya. Ansoff Matrix ini bicara tentang bagaimana strategi pertumbuhan perusahaan. Dilihat dari sisi produknya, ya. Apakah produk yang saat ini current product atau new product, produk baru, kemudian marketnya, apakah market yang saat ini current market atau new market. Jadi current product ini produk yang sekarang kita buat. New product ini kita berinovasi bikin produk baru. Current market itu pasar yang sekarang kita geluti. New market ini pasar baru yang kita berekspansi ke dalamnya. Ya. Nah, kalau dia current product, current market itu namanya market penetration strategy. Ya. Kalau dia current product tapi new market, namanya strategi market development, pengembangan pasar. Kalau dia new product, current market, dia strategi pengembangan produk. Kalau dia new market, new product, dia diversifikasi. Ya, saya pikir bisa dimengerti ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kinasi atau yang lain ada pertanyaan kah? Sementara belum, Pak. Oke, ya saya lanjutkan kan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kurang 3 slide lagi. Ya, ini adalah proses untuk perencanaan strategis dari sebuah bisnis unit. Bisnis unit itu sebuah perusahaan tadi itu ya, SBU itu tadi, atau PT itu tadi, atau persatuan terbatas. Ya. Mulai dari bisnis mission-nya, kemudian Anda lakukan analisis SWOT, itu bisa, atau menggunakan metode analisis yang lain juga bisa, gitu ya. Tapi yang paling general itu biasanya SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. SWOT itu melihat dari dua aspek. Aspek internal, aspek eksternal. Internal itu dari dalam perusahaan Anda sendiri. Dia menggunakan strength dan weakness, analisis strength and weakness. Apa kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan Anda? Misalnya perusahaan Anda punya modal yang cukup, punya mesin-mesin yang baru, punya budaya kerja yang baik. Nah, itu
bisa dianalisis dari dalam internal perusahaan Anda. Kemudian eksternal. Eksternalnya misalnya dari lingkungan bisnis belum ada perusahaan pesaing yang masuk ke dalam produk ini. Nah, itu opportunity and threat. Ya, threat-nya misalnya industri ini sudah sangat banyak pemainnya sehingga pertarungannya menjadi berdarah-darah dan profit atau cuannya tipis. Gitu ya. Nah itu Anda bisa lihat itu dari sisi lingkungan bisnisnya, ya dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah kemudian Anda membentuk goal formulation, dari goal itu menjadi strategi. Strategi ini menjadi program. Program ini taktik tadi itu ya. Jadi taktik ini merupakan penjabaran dari strategi. Ya, strategi ini arahan besarnya, jangka waktunya lebih lama. Kalau taktik ini detailnya. Taktik itu day to day execution dari strategi. Ya, kemudian baru dia dieksekusi. Supaya tidak analisis paralisis seperti saya bilang tadi. Ya, kalau dia tidak dieksekusi, maka dia hanya sekedar menjadi apa? Dokumen, menjadi kertas ya dari marketing plan itu. Kemudian kemudian kita lakukan apa? Feedback dan kontrol. Kita lakukan tindakan koreksi ya. Misalnya kalau tadi apa saya bilang tadi launchingnya rencananya 4 kali dalam setahun di dalam marketing plan Anda, di dalam dokumen rencana bisnis Anda. Tapi kemudian terjadi pandemi ya tiba-tiba hanya sekali setahun gitu ya. Bisa dilakukan tindakan koreksi. Ya, tapi juga jangan sedikit-sedikit pakai mengubah marketing plan gitu ya. Jadi marketing plan itu kan Anda rencanakan dengan baik. Kalau kemudian tidak ada apa-apa diubah sendiri tanpa indikator yang jelas, ya buat apa marketing plan-nya kan gitu ya. Tapi dia juga memberikan fleksibilitas. Marketing plan itu bukan sebuah kitab atau aturan yang kaku, yang saklek harus Anda patuhi 100% ketika Anda menjalankan bisnis Anda, tapi memberikan ruang untuk Anda melakukan adaptasi. Ketika ternyata lingkungan bisnis itu mengalami perubahan secara drastis, gitu ya, secara tiba-tiba, Anda bisa menyesuaikan, mengadaptasi. Ya. Nah, ini analisis SWOT yang saya bilang tadi. Di dalam tugas minggu ke-6 dan minggu ke-7, salah satu tools yang Anda pakai untuk analisis industri itu bisa menggunakan analisis SWOT ini. Ya. Kalau minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu kan masih analisis industrinya ya. Minggu ke-6 itu Anda analisis industri anggrek, dan minggu ke-7 itu analisis industri pangan yang Anda pilih. Tapi kalau yang anggrek itu dia lebih pada perencanaan penjualannya ya, jadi sudah ada strategi penjualannya, rencana pokoknya bisnis plan untuk marketing anggreknya. Itu minggu ke-6. Minggu ke-7 itu analisis industri untuk industri yang Anda pilih. Ya, saran saya sih industri pangan karena kan kalian berada di konsentrasi pangan ya di Fakultas Teknobiologi. Oke. Nah, kemudian ada konsep lagi dari Michael Porter. Nah, ini Porter yang saya cerita tadi di awalnya ini orangnya. Michael Porter itu selain dia menelurkan atau membuat konsep tentang value chain yang tadi di awal-awal sudah saya jelaskan, Porter itu juga dia menelurkan konsep tentang strategi bersaing umum atau generic strategi, ya, strategi bersaing umum atau generic strategi. Ini teori klasik dalam manajemen strategi ya. Bukunya Porter, Competitive Advantage of a Nation, itu udah terbit tahun 1980. Ya, saya rasa Anda tahun 1980 belum lahir. Tapi ini dia adalah seorang mahaguru di bidang manajemen strategi, gitu ya. Sehingga buku-buku dan konsepnya, walaupun udah berpuluh tahun berlalu, sampai sekarang masih dipakai. Ya, kalau orang bikin penelitian atau perujukan tentang strategi bisnis, biasanya nama Porter selalu disinggung-singgung, selalu diikuti. Ya, walaupun konsep bisnisnya Porter ini statis gitu ya,
Ada beberapa yang mungkin di-challenge saat ini seiring dengan perkembangan dinamika bisnis yang berbeda lagi, gitu ya. Tapi ini konsep dasarnya yang Anda harus pahami di dalam strategi bisnis. Nah, Porter bilang, strategi bisnis perusahaan itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah overall cost leadership. Overall cost leadership ini berarti di dalam supply chain, Anda harus efisien. Efisien itu berarti apa? Menggunakan biaya itu dengan secermat mungkin, kan? Membelanjakan uang atau biaya itu dengan secermat mungkin. Misalnya dengan kualitas bahan baku yang sama, Anda harus mencari supplier yang paling murah. Itu cost leadership, ya. Jadi di dalam rantai pasok atau supply chain itu Anda berusaha supaya proses produksinya itu uh, seefisien mungkin, sehingga dia bisa menekan biaya. Nah, sehingga di akhir nanti apa? Produk jadi atau finish good Anda itu memiliki biaya produksi atau HPP, harga pokok produksi yang lebih rendah dibanding pesaing. Dengan produk yang sama atau produk yang dianggap identik oleh konsumen, antara produk Anda dengan produk pesaing, produk Anda punya biaya produksi atau HPP yang lebih rendah. Nah, kalau biaya produksi Anda lebih rendah, Anda bisa menerapkan overall cost leadership strategi ini. Ya. Anda menawarkan barang yang sama kepada konsumen, tapi produk Anda harganya lebih murah. Nah, ini penting biasanya ketika konsumen itu melihat bahwa apa? Di mata dia produk itu sama, nggak ada bedanya, bisa tersubstitusikan dengan mudah. Dia nggak peduli dengan merek, indifference dengan merek. Yang penting lihat fungsinya. Yang penting lihat mana yang harganya lebih murah. Di mata dia produknya itu sama. Nah, Anda biasanya main dengan cost leadership ini. Nah, cost leadership ini nanti memungkinkan Anda memenangkan persaingan dengan harga yang lebih murah, atau kalaupun Anda menjual dengan harga yang sama, profit margin Anda lebih tinggi, gitu ya. Dan kalau terjadi price war atau perang harga atau banting-bantingan harga antara satu pemain dengan pemain yang lain, Anda bisa mengeksekusinya dengan lebih baik. Ya, kenapa? Karena struktur harga Anda lebih murah dibandingkan pesaing. Ya. Nah, itu overall cost. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, langsung aja diskusi, kita ngobrol-ngobrol begini. Kemudian differentiation. Ya, differentiation ini adalah kita membuat satu value yang berbeda, tapi seperti saya bilang tadi, harus worth it, harus dibutuhkan oleh segmen konsumen yang Anda layani value itu. Nah, differentiation ini mungkin akan menyebabkan harga produk Anda menjadi lebih tinggi. Karena untuk membuat differentiation ini Anda mungkin butuh apa? Butuh cost tambahan, butuh research tambahan, butuh biaya tambahan. Nah, tidak apa-apa. Yang penting Anda bisa memastikan bahwa dengan differentiation yang membutuhkan cost tambahan itu, ketika Anda jual kepada segmen konsumen yang Anda tuju, Anda bisa memastikan bahwa Anda bisa melakukan commanding a premium price. Anda bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing yang tanpa diferensiasi, dan konsumen Anda menghargai inovasi diferensiasi itu dalam bentuk willingness to pay, kesediaan untuk membayar, dan ability to pay, kemampuan untuk membayar produk Anda itu dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Jadi bagi segmen konsumen Anda itu, oke, kamu bikin diferensiasi, hargamu lebih tinggi, tapi produkmu worth it bagi saya untuk saya beli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, itu differentiation. Nah, berikutnya adalah fokus. Ya, kalau fokus itu bahasa lainnya adalah niche market gitu ya, niche market. Kita membidik segmen tertentu yang sempit di dalam pasar. Ya, misalnya kalau sepeda motor itu seperti Harley Davidson itu niche market dia. Dia hanya fokus pada segmen apa itu motor besar gitu ya, bukan sepeda motor secara umum.
Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep Porter yang lain dari generic strategi, dari 3 strategi bersaing ini, yaitu dengan konsep value chain tadi yang saya ajarkan, bahwa 3 hal ini bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan melihat value chain Anda kan, dengan tadi balik ke dalam value chain Anda. Yang mana itu tadi ya? Nah, ini ya, Anda bisa melakukan strategi cost leadership, kemudian bisa melakukan diferensiasi atau fokus gitu ya, dengan melihat di titik-titik mana Anda bisa mengeksploitasi keunggulan di dalam proses supply chain atau proses rantai pasok yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang apapun, ya, tentang materi, tentang tugas, atau tentang apapun. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Berliana, Pak. Meliana. Oke, silakan Meliana. Ya, Jadi kalau untuk brand Supreme itu dia kan pernah jual batu bata dengan harga mahal. Nah, ya. itu value apa yang dilihat konsumen sehingga mau membayar segitu banyak untuk cuman batu bata yang ada tulisannya Supreme gitu? Saya nggak tahu produk yang kamu maksud, tapi pasti dia ada value tertentu gitu ya. Keunggulan apa? Mungkin keunggulan quality, daya tahan, atau merek. Merek itu juga bisa menjadi salah satu value ya. Ada merek tertentu yang orang menilai, wah misalnya merek ini bagus gitu ya, sehingga saya mau bayar mahal untuk merek ini. Atau mungkin ada atribut tertentu, entah daya tahan. Tadi apa produknya batu bata ya? Halo? Jadi sebenarnya itu bukan, jadi merek Supreme itu bukan jual batu bata sih Pak, lebih ke fashion sebenarnya. Tapi dia pernah jual batu bata dengan harga mahal dan laku banget. Ini untuk batu bata untuk rumah maksudnya? Kayaknya bukan untuk rumah sih Pak. Nggak tahu untuk apa ya Pak. Oh alah, saya juga nggak ngerti. Karena kalau saya diminta membicarakan sesuatu industri, ya saya harus tahu karakteristik industri dan memiliki knowledge di industri itu. Dan kebetulan saya nggak tahu industri yang kamu maksud itu. Produknya seperti apa, saya nggak punya pengetahuan di situ. Yang pasti kamu harus selidiki industrinya. Nah, makanya itu kan di tugas minggu ke-7 itu kan, kalau kalian sebelum masuk ke dalam satu industri, ya kalian harus selidiki industrinya. Tugas kalian di minggu ke-7 itu kan sebenarnya menyelidiki karakteristik industri. Oke, ada lagi? Selain itu, silakan. Tadi siapa? Meliana ya? Cukup ya Meliana? Berliana Pak. Ya, cukup. Meliana ya? Berliana Pak. Oh, Pakai. sorry. Berliana. Oke. Berliana, cukup ya? Ya udah cukup Pak. Makasih Oke. Pak. Ya, thank you. Silakan. Ada lagi yang lain? Ya, nah, contoh pertanyaan Berliana itu bisa menjadi penjelas untuk materi kalian ya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang sesuatu perusahaan, ya kita harus tahu industrinya itu apa. Seperti saya bilang tadi, medan perangnya seperti apa, dunia persilatannya seperti apa. Ya. Eh, saya diminta bicara tentang apa itu produk yang saya nggak tahu, ya saya tidak bisa masuk. Sama seperti misalnya Haritanu itu tahunya adalah bisnis media gitu ya, tiba-tiba dia disuruh masuk ke maskapai penerbangan, ya mungkin dia butuh beberapa waktu untuk mempelajari bisnis penerbangan itu gitu ya. Jadi medan perangnya itu harus Anda pelajari dengan baik. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Yang lainnya? Urutan kelompoknya sudah ada kan ya? Mana yang kelompok 1, 2, 3, dan 4?
sudah ada semua ya. Kelompok 1 itu akan presentasi pertama. Jadi nanti supaya pada saat kita Zoom minggu ke-6 dan ke-7 itu enggak dorong-dorongan mana yang presentasi dulu gitu ya. Sudah ada ya Kinasi? Penetapannya kelompok 1 yang mana sudah ada ya? Belum Pak, masih pada bentuk industrinya mau pakai industri yang mana gitu. Oke. Loh, kalau industrinya mau pakai industri yang mana terserah masing-masing kelompok. Terserah masing-masing kelompok. Jadi enggak harus satu kelas itu seragam industrinya industri yang mana ya. Justru yang saya minta kan industrinya beda-beda. Paham ya? Ya maksudnya kayak nyocokin biar nggak ada yang sama gitu loh Pak. Oke. Ya, itu satu hal. Tapi kemudian Anda harus selain memastikan industri juga harus menentukan urutan kelompoknya ya, urutan majunya. Supaya nanti ketika Anda presentasi mulai minggu ke-6 itu nanti enggak saling dorong siapa yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2 dan seterusnya. Ya nanti ditetapkan keyakinan. Saya tidak ikut campur. Saya pokoknya tahu bahwa kelompok 1 itu yang mana dan seterusnya. Ada lagi selain itu? Kinasi paham ya? Dan teman-teman yang lain. Oke. Iya paham Pak. Yes. Pak, saya mau menanggapi. Saya Victoria mau menanggapi yang tadi Beriana katakan. Oke. Jadi menurut saya biasanya orang-orang itu kecenderungan melihat dari brandnya sih Pak. Iya. Brandnya apa, terus dan orang sudah berekspektasi, oh ini pasti bagus. Nah, bagaimana cara untuk menyalip atau cara untuk supaya apa yang kita jual ini juga bisa sebanding dengan brand itu. Misalnya jual kaos ini Pak, baju. Saya yang punya menjual itu menurut saya ini kualitasnya sudah paling baik gitu loh. Tapi harganya memang jauh lebih murah. Lalu yang seperti yang Supreme itu hanya kaos biasa, mungkin jauh lebih tipis dari bahan yang saya punya. Yeah. Lebih mahal pula, tapi banyak yang menyukai itu. Itu. Oke, karena faktor mereknya lebih terkenal gitu ya. Iya. Ya, beberapa produk merek atau brand itu matters gitu ya. Pada beberapa produk merek atau brand itu penting. Ya. Sehingga Anda harus membangun merek Anda. Nah, kalau Anda membangun mulai nol ya tentu butuh waktu. Ya, Anda harus mengkomunikasikan merek Anda ya, dengan berbagai bauran komunikasi ya. Seperti misalnya iklan, media sosial ya. Jadi Anda harus melakukan komunikasi pemasaran secara intensif dan membangun merek itu. Kalau merek Anda baru ya memang butuh waktu ya, enggak bisa instan. Dan yang penting Anda pada akhirnya harus bisa mengubah mindset atau persepsi konsumen bahwa produk Anda itu memiliki sesuatu kelebihan yang layak atau worth it untuk dibeli. Ya. Dan memang dalam brand-brand tertentu, dalam industri tertentu brand itu matters. Tapi tidak semua. Ada industri lain yang brand itu tidak terlalu penting. Orang misalnya lebih lihat pada harganya, lihat pada fungsinya, dan menganggap bahwa semua produk itu adalah indifferent, sama. Ya. Tapi intinya membangun merek itu tidak bisa instan. Ya. Jadi Anda harus berjuang mulai nol, memperkenalkan merek itu, membangun strategi komunikasi yang pas, kemudian menyebarkannya di dalam berbagai platform komunikasi, dan itu butuh waktu memang. Dan seringkali kalau merek dari market leader itu sudah kuat sekali, ya Anda tidak bisa mengunggulinya, tapi paling tidak merek Anda juga
sudah dikenal. Ya, misalnya dengan antara Indomie dengan mie sedap gitu ya. Ya, mie sedap itu kan kita tahu lahir belakangan. Ya, dan dia sadar bahwa dia tidak akan, walaupun dia beriklan dengan gencar, ya tetap susah bagi dia untuk bisa mengungguli Indofood, Indomie. Akhirnya dia masuk sebagai strategi second player, intensif, menawarkan berbagai varian produk juga, inovatif, tapi dia main di cost leadership tadi kan, harganya main di harga yang lebih murah lah dibandingkan dengan rasa produk yang sama, dia menetapkan harga yang lebih di bawah gitu ya. Walaupun dia iklannya udah gencar, akhirnya persepsi konsumen kalau saya lihat ya lebih menilai bahwa mie sedap itu adalah berada di bawah kelasnya dari Indofood atau Indomie gitu ya. Ada lagi, silakan yang lain. Victoria, ada respon atau ada sesuatu yang mau ditanyakan? Oh iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke, ya intinya membangun merek itu nggak bisa instan dan itu memang tidak mudah. Ya, butuh proses Anda membangun komunikasinya, menyebarkan pesannya, membangun persepsi konsumen itu butuh proses. Dan tidak semua bagian itu harus dijalankan dengan, atau tidak semua produk itu harus menggunakan diferensiasi merek. Ya, diferensiasi merek itu hanya salah satu saja. Selain merek ada diferensiasi yang lain. Dan seperti saya bilang tadi, beberapa produk mungkin konsumennya tidak peduli dengan merek. Ada juga seperti itu. Konsumennya memandang itu sesuatu yang indifference. Tapi beberapa produk yang lain, beberapa industri yang lain, konsumen itu sangat concern dengan merek. Ya, karena misalnya merek itu melambangkan kekuatan. Ya, merek itu melambangkan keamanan gitu ya. Merek itu memberikan jaminan mutu. Nah, itu menjadi penting juga. Ya. Industri perbankan, asuransi, sekolah, university, itu brand itu penting kan. Karena brand itu bisa menjadi pembeda satu dengan yang lain dari produk-produk yang saya sebutkan itu. Tapi kalau yang industri yang lain mungkin orang nggak terlalu peduli. Ya. Tergantung segmen konsumennya juga. Oke, ada lagi selain itu? Halo, ada lagi? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa? Sepertinya tidak ada. Oke, ya udah. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Kalau ada sesuatu silakan melalui ULS ya. Saya bikin forum diskusi juga ya. Kalau Anda mau tanya secara tertulis atau melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Ya, kalau nggak ada saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Selamat siang, thank you. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, Terima thank kasih you. banyak Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, thank you.